Oke, baik. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Pada hari ini kita akan membahas solusi modul tutorial 9, merupakan modul tutorial terakhir yang pada kesempatan ini memang tidak di-PR-kan ya. Jadi kita langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Di soal modul tutorial ini, di dua nomor pertama ini berkaitan dengan hal yang ini ya, menjadi menjadi persoalan tambahan yang kalau merujuk ke SAP sebetulnya dia itu tidak dicantumkan ya, namun di PR kan karena siapa tahu nanti ketika Anda belajar hal yang terkait ya dengan persoalan di PR ini, Anda nggak awam atau nggak tidak ya, kalau awam itu maksudnya blank gitu ya, bahwa di FIDAS itu belum pernah diajarkan. Mungkin Anda nanti di termo di tempat masing-masing nanti, entah itu di termonya teknik kimia maupun di termonya teknik fisika, itu udah tahu hal yang berkaitan dengan konduksi panas, sama satu lagi adalah ini menghitung kalor dari kalor jenis dan lain sebagainya ya. Jadi kalau di SMA ini berkaitan dengan azas Black gitu ya, menghitung kalor dari sejumlah zat gitu ya, sejumlah zat dengan massa tertentu dan lain sebagainya, itu nanti dihitung berapa kalornya dan lain sebagainya. Nah, untuk yang problem pertama ini sebuah zat tidak disebutkan apakah dia itu cair, padat atau gas, namun diketahui dia itu punya massa 30 gram ya. Punya massa 30 gram, kemudian dia massa per molnya juga diketahui yaitu 50 gram per mol. Jadi ketika sampelnya itu dipanaskan dari 25 derajat Celcius menjadi 45 derajat Celcius, ternyata kalornya itu adalah sebesar 325 joule ya, 325 joule. Jadi ini skenarionya adalah ketika panas ditambahkan, jadi bendanya ini dipanaskan ya, diberi aliran panas gitu ya, diberi energi panas dari luar ya, dari lingkungan ke sistem tersebut, ke sistem sampel tersebut sebesar 325 joule. Ternyata sampelnya itu temperaturnya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 45. Nah, tentukan berapa kalor jenis, kalau ini disebutnya panas jenis, dan juga panas jenis molar dari zat tersebut, dan berapa mol sampel tersebut. Nah, perhitungannya ini adalah kalor yang diberikan dari lingkungan ke zat itu adalah sama dengan massa dikalikan kalor jenis dikalikan dengan delta T. Delta T-nya tadi 45 dari 25 menjadi 45. Jadi temperaturnya naik ya. Temperaturnya naik berarti deltanya positif ya. Deltanya positif, kemudian karena delta dari derajat Celcius dan delta dari Kelvin, satuan Kelvin itu sama ya. Jadi delta T untuk derajat Celcius sama Kelvin itu sama itu ya, setara deltanya. Maka kita bisa langsung hitung 45 dikurangi 25 itu sama dengan 20 derajat Celcius. Jadi penambahan panasnya itu adalah sebesar 20 derajat Celcius. Kemudian dan karena deltanya sama, maka nanti di hasil akhirnya walaupun dia dibagi per Celsius, dia juga bisa sebagai per Kelvin. Tapi kalau untuk menghitung kecepatan, ya, kecepatan gerak dari partikel gas yang terkait dengan teori kinetik gas, nah itu nggak bisa, ya, itu nggak bisa. Jadi harus menggunakan R yang memang sesuai dengan satuan temperatur yang digunakan. Jadi kalau misalnya R-nya itu dalam Kelvin,
maka temperaturnya ganti dulu ke Kelvin. Tapi kalau misalnya R-nya itu, R ini maksud saya R di sini adalah tetapan gas ya, atau konstanta Boltzmann. Nah itu ganti dulu atau konversi dulu ke Celsius, gitu ya. Karena kalau di teori kinetik gas yang digunakan itu adalah T suhu mutlak gitu ya, suhu ininya, suhu dalam satuan Kelvin, bukan dalam Celsius. Makanya nanti kalau Anda di ujian menemui soal yang berkaitan dengan teori kinetik gas, itu mohon dikonversi dulu, karena kalau tidak nanti salah, nanti ada underestimate ya. Harusnya underestimate itu artinya Anda mengestimasi tapi nilainya terlalu di bawah gitu ya, karena kalau di derajat Celsius itu mungkin dia temperaturnya itu ordenya puluhan, tapi kalau Kelvin kan jadinya ratusan ya, 300, 200 dan lain sebagainya. Nah itu makanya jangan sampai salah. Nah tapi kalau untuk persoalan ini di mana menghitung kalor yang diterima oleh zat adalah sama dengan mc delta T, maka delta T di sini itu merupakan beda suhu ya antara suhu awal dengan akhir. Makanya nanti di sini tidak perlu tidak perlu dikonversi ke Kelvin karena delta dalam Kelvin dan Celsius ini sama. Ya. Beda kalau misalnya dia dalam satuan Fahrenheit misalnya. Karena di beberapa kasus terutama di teknik kimia ya, itu satuan-satuannya masih menggunakan satuan engineering ya, satuan engineering imperial ya, terutama yang kalau misalnya Anda di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat gitu ya, yang berbasis di Amerika Serikat itu mereka masih pakai satuan imperial. Makanya hati-hati nanti pada saat mengkonversi Anda harus ya, mungkin nanti Anda kalaupun nanti di tingkat 2, tingkat 3 banyak persamaan yang harus dikuasai, itu karena itu beberapa bidang itu masih menggunakan sistem satuan imperial gitu. Jadinya sepertinya banyak rumusnya padahal sebetulnya proses yang terjadi itu hanya satu aja. Seperti itu, makanya harus diperhatikan walaupun ini soalnya relatif pengulangan dari apa yang sudah Anda dapatkan di SMA ya, yang berkaitan dengan kalor jenis dari sebuah zat yang dipanaskan, malah kadang-kadang di suhu tertentu dia melebur, kadang mencair, kadang menguap dan lain sebagainya ya. Nah itu nanti akan juga digunakan walaupun tidak terlalu banyak dibahas di fisika dasar ini, bahkan di SHP-nya sendiri dia nggak masuk. Tapi itu pengetahuan ini ya yang harus juga diketahui ya, karena nanti di tingkat 2, tingkat 3 material-material yang Anda reaksikan atau yang nanti Anda gunakan di proses tertentu itu nanti mengalami hal yang sedemikian gitu. Nah, kemudian tadi sudah kita dapatkan berapa panas jenisnya ya, kalor jenisnya berapa. Kemudian ditanya adalah panas jenis tapi dalam tapi untuk per mol ya, panas jenis molar ya, panas jenis molar. Jadi kita tadi sudah mengetahui bahwa sampelnya adalah 30 gram, sedangkan massa per molnya itu adalah 50 gram per mol. Jadi 50 gram per mol. Jadi kita diminta untuk menghitung dulu ya. Menghitung dulu kalau misalnya ini ya, ini kan satuannya tadi kalor jenisnya itu adalah 541,7 Joule per kilogram Kelvin. Nah ini kalau misalnya per molnya itu berapa? Nah, jadi di sini untuk menghitung per molnya, maka di sini kita konversikan dulu ya. Kita konversikan dulu 50 gram itu adalah setara dengan 1 mol ya, 50 gram setara dengan 1 mol sehingga 1 kilogram ya, 1 kilogram itu setara
dengan 20 mol. Jadi ini 50 gram dikalikan 20 ya. 50 gram dikalikan 20 kan 1000 gram. Ya, 1000 gram itu 1 kilo. Nah, makanya ini satuannya kilo, nanti dikonversikan jadi joule per mol. Kelvin, itulah yang nanti akan kita dapatkan panas molar dari zat tersebut. Nah, ini kayak yang kadang-kadang sering digunakan ya, yang sering digunakan yang nanti akan kita sering gunakan di ini, yang akan sering kita gunakan untuk menghitung itu energi dalam dan lain sebagainya. Karena CV itu ada kaitannya juga dengan ini ya, kapasitas panas. Kemudian nah ini kalau misalnya dibandingkan, kalau nggak salah, kalau gas itu kan CV-nya. Nah, sebentar, kalau ini belum tentu CV ya, tapi ini hanya C saja, ini hanya kapasitas panas jenis gitu ya, disebutnya sudah sebagai panas jenis, karena untuk gas itu nanti kita mengenal yaitu kapasitas panas gitu ya. Yang itu kapasitas panas dalam volume tetap, kapasitas panas dalam tekanan tetap. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari satuannya ini kan mirip-mirip ya. Dari lihat satuannya ini kan mirip-mirip. Jadi sesungguhnya kalor jenis dengan itu ya, kalor jenis dengan kapasitas panas itu sebetulnya dua variabel yang sebetulnya serupa, tapi karena ini diterapkan pada material yang berbeda, maka dia terminologinya menjadi berbeda gitu ya. Kalau kapasitas panas dalam volume tetap dan kapasitas panas, jadi CP dan CV itu sebetulnya spesialisasi ya, kekhususan dari panas jenis untuk gas gitu ya, karena dia bisa bisa dimampatkan dan lain sebagainya. Tapi kalau benda padat kan enggak ya, kayak atau fluida yang ini, fluida cairan kan ini tidak bisa dimampatkan ya, itu istilahnya itu incompressible ya. Istilah engineeringnya atau istilah sainsnya itu adalah incompressible. Air itu tidak bisa dikompres ya, sebagaimana gas, sehingga dia jatuhnya itu menjadi kalor jenis ya, kalornya itu menjadi kalor jenis atau panas jenis. Tapi kalau gas ya ini sebagai itu kapasitas panas dalam volume tetap dan tekanan tetap. Karena kalau dari satuannya itu sama ya. Kalau dari satuannya itu dia sama, bahwa U atau Q itu adalah sama dengan CPDT gitu ya. CPDT dan lain sebagainya, dan kan ada faktor pengali N gitu ya, ada faktor pengali N. Nah, makanya itu juga sesungguhnya dia adalah variabel yang sama gitu ya, variabel yang setara, tapi dia diterapkan pada dua properties yang berbeda, yang satu gas, yang satu fluida dan padatan dan sebagainya. Nah, di pertanyaan yang ketiga untuk nomor 1, berapa mol sampel tersebut? Ya udah, tadi kita punya sampel 30 gram. 30 gram itu setara dengan 0,6 mol. Jadi pakai ini, kalau misalnya 50 gram adalah setara dengan 1 mol, karena ada ini ya, konversi ini, maka ya 30 gram lebih kecil dari ini kan berarti 0,6 kan ya, 30 per 50. Ya, 30 per 50 itu ada sama dengan 0,6. Ya, ini untuk penerapan dari panas terhadap perubahan temperatur yang dialami oleh sebuah zat, itu ya. Oke, ini nomor 1. Nomor 2 ini soal yang terkait dengan konduktivitas panas, yaitu sebaran panas atau bagaimana panas itu mengalir ya dari temperatur dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Tapi di sini kita punya susunan benda ya, punya susunan benda yang memiliki konduktivitas panas yang berbeda. Ingat, nanti kita di fisika dasar 2 akan belajar lagi atau akan menemui lagi terminologi konduktivitas, tapi konduktivitasnya lebih ke konduktivitas listrik. Dan sebetulnya kalau di kuliah fluida yang lalu itu kita punya waktu yang cukup, sebetulnya kita juga bisa belajar tentang konduktivitas hidrolik atau bagaimana air bisa mengalir di dalam
cepat, gitu ya, tanpa hambatan. Jadi kemampuan sebuah benda untuk mengalirkan sesuatu itu disebut sebagai konduktivitas. Sedangkan lawannya, kemampuan bahan untuk menghambat aliran sesuatu, ya, aliran variabel fisika tertentu, itu disebut sebagai resistivitas. Nah, kalau di listrik nanti kita akan lihat bagaimana dia bisa menghambat aliran elektron atau aliran arus. Kalau di panas, bagaimana dia bisa menghambat aliran panas atau menghantarkan panas, kalau kita ngomongnya konduktivitas. Kalau di air, maka dia mengalirkan air dan lain sebagainya. Nah, jadi variabel atau terminal atau ini kata konduktivitas itu sendiri itu bisa hadir di 3 materi yang berbeda, satu tentang panas, satu tentang fluida, dan satu lagi tentang kelistrikan. Tapi yang mengalir di sini di ketiga fenomena atau di 3 materi tersebut itu ya berbeda ya. Kalau yang satu mengalirnya itu adalah fluida air, fluida cairan. Yang ini adalah panas itu sendiri. Yang ketiga itu adalah arus atau elektron. Nah, kalau di sini yang kita bahas ini adalah konduktivitas panas. Nah, di sini, bentar. Di sini ini maksud saya adalah bentar. Di sini yang saya maksud itu adalah di modul tutorial ini konduktivitas panasnya. Oh, saya ini mau buka buku Halliday Resnick untuk ininya, apa namanya, untuk persamaan yang digunakannya, ya, itu ada di sini. Temperature, heat, and first law of thermodynamics. Oh ya, nanti kan ada soal lagi yang nomor 3 itu kalau nggak salah tentang termometri ya, sistem A sama sistem B, sistem C. Contoh ini yang bentar, jadi wave yang ada sebentar, ada temperature, first law, absorption, thermal expansion, theory kinetic of gas, ideal pressure, adiabatic pressure, pressure. Oh iya betul, berarti di bab yang ini, tapi dia itu di subbab mana ya? Heat transfer. Di sini persamaannya itu adalah seperti berikut. Ini saya tutup. Oke, persamaannya adalah persamaannya adalah yang ini. Ya, ini rate which energy is conducted through a slab. Jadi ini tuh sebetulnya laju aliran panas, ya. Laju aliran panas kadang-kadang disebut, kenapa dia disebutnya P, karena ini kan energi ya, energi dibagi waktu itu kan setara dengan daya, makanya dia pakai, atau ini saya besarkan saja. Ya, energi dibagi waktu ini kan setara dengan daya, makanya dia pakai variabel P besar, ya. P besar dari konduktivitas panas itu adalah sama dengan kalor dibagi waktu, ya. Kalor dibagi waktu itu adalah sama dengan, kalau di persamaan yang ini adalah sama dengan konduktivitas panas dikalikan luas permukaan. Luas permukaan dari benda yang ini menjadi medium penghantar panas, itu kemudian dikalikan dengan perubahan temperatur, ya, perubahan temperatur antara reservoir panas dengan yang reservoir rendah dibagi dengan dibagi dengan panjang dari medium tersebut, ya. Nah, kalau K-nya besar, maka kita akan kenal dia sebagai konduktor panas, ya. Kalau nilai dari konduktivitasnya ini besar, ya, kalau K-nya ini panas, nah ini penting nih buat orang-orang nanti masuk ke metrologi di teknik fisika. Kalau benda-benda tertentu punya nilai konduktivitas panasnya besar, maka dia itu adalah konduktor panas. Jadi cepat menghantarkan listrik atau cepat menghantarkan panas. Jadi dia merupakan penghantar panas yang sangat baik. Tapi kalau misalnya K-nya itu kecil, ya, artinya dia kurang baik untuk menghantarkan
panas. Makanya terminologi konduktor panas dan konduktor panas yang baik dan konduktor panas yang buruk itu dari nilai K-nya, ya. Jadi dari situ. Nah, saya highlight di sini, kenapa saya merujuk ke sini, karena kalau dari persamaan yang umumnya nanti di termodinamika, bukan reuse files, tapi new slide. Saya maunya ke new slide. Itu persamaannya jauh lebih umum. Tadi kan tulisannya kayak gini ya. Dan saya ini aja, habisin waktu aja. P sama dengan Q dibagi T sama dengan konduktivitas panas kali A dikali temperatur tinggi kurangi temperatur rendah dibagi L. Ini kan persamaannya tadi. Nah, ini tuh yang untuk versi fisika dasar. Karena kalau yang nanti Anda pelajari di tingkat 2, tingkat 3 nanti bentuk persamaannya kayak gini. Divergensi dari entalpi gitu ya. Dari entalpi adalah sama dengan minus turunan terhadap waktu dari, di mana H entalpi itu adalah sama dengan minus K dikalikan gradien dari temperatur, ya, dikalikan gradien dari temperatur. Nah, nanti seperti ini bentuknya, ya. Nanti bentuknya itu seperti ini, ya, mirip-mirip seperti inilah, ya, mirip-mirip seperti ini. Kalau Anda lihat di Wikipedia jelas ada variabel yang lain. Atau kita langsung aja ke Wikipedia. Thermal conductivity. Nah. Conductivity. Atau heat transfer gitu ya, bisa juga dia sebut sebagai heat transfer. Nah, ini ada persamaan seperti ini ya. Ini adalah hukum Fourier namanya. Jadi kalau di sini dia lambangnya itu adalah Q gitu ya, aliran panas sama dengan minus konduktivitas panas dikalikan gradien temperatur. Nah, nanti kalau heat conduction sorry. Heat conduction. Nah, nanti persamaannya ya seperti ini ya. Ini persamaan yang ininya, persamaan fisika dasarnya ya, persamaan fisika dasarnya seperti ini. Tapi nanti akan ada ininya, versi persamaan diferensialnya. Ya, versi persamaan diferensialnya, dan nanti masing-masing Anda nanti di teknik fisika terutama akan belajar kalau kawat, kalau ring, kalau logam dengan diameter yang besar dan lain sebagainya, itu nanti ininya beda-beda ya. Solusi dari Q-nya itu nanti berbeda-beda ya. Tapi kalau untuk kalau untuk fisika dasar ini cukup dengan yang ini. Tapi kalau persamaan umumnya ya, H ini entalpi. H ini entalpi atau kadang dia juga disebut sebagai Q kali ini ya. Itu sama dengan tadi aliran panas gitu ya. Aliran panas ya, dengan Q ini tadi sama dengan aliran panas gitu ya. Nah, maksud saya adalah yang versi fisika dasar ini yang merupakan fungsi sederhana di mana penyebaran panasnya itu hanya satu dimensi gitu ya. Penyebaran panasnya itu hanya dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dari depan ke belakang, karena di persoalan ini juga ya, di persoalan ini juga kan temperatur tinggi sama temperatur rendahnya ini kan orientasinya kanan, dari kiri ke kanan gitu ya, dari kiri ke kanan. Jadi ini yang panasnya di kiri, yang dinginnya yang kanan ya. Makanya nanti aliran panas
itu dari kiri ke kanan gitu. Nah, kalau bendanya 3 dimensi, maka ini nggak berlaku gitu. Maksud saya gitu. Jadi persamaan yang ada di ini di buku Haliday-Resnick ini betul untuk fenomena perpindahan panas dari satu arah saja. Tapi kalau misalnya perpindahan panasnya itu 3 dimensi, ya 3 dimensi, maka persamaannya harus ada persamaan difusi seperti yang tadi ditulis, yang bentuknya kayak gini. Dan ini tentu saja yang saya tulis di sini mungkin banyak salahnya, ya harusnya dia saya lupa apakah dia itu entalpi atau bukan. Itu saya cari coba ya. Nah, ini. Oh iya, betul. Jadi ya betul, ini entalpi, tapi ini yang ininya bukan, ya, yang ininya bukan. Jadi ini betul-betul nanti berkaitan dengan densitas. Ini dalam kurung aja, densitas dikalikan kapasitas panas dikalikan dengan temperatur, gitu ya. Nah, tapi kalau di Wikipedia dia ditulisnya sebagai Qi, gitu ya. Qi yang di Wikipedia itu dia disebut sebagai local heat flux density. Local heat flux density. Nah, ini juga, nah ini nanti seperti ini ya. Coba kalau yang bentuk diferensialnya gimana? Oh ini benar nih, ada nih. Kalau bentuknya ini, kalau dia itu bentuknya sistem diferensial, maka nanti dia kayak gini, yang ini. Tapi ini cerita untuk masa depan ya. Untuk cerita masa depan ini saya cuma ngasih gambaran aja bahwa yang ditulis di buku Haliday-Resnick dan yang di PR, bukan yang di PR, yang dikeluarkan di modul tutorial ini itu contoh perpindahan panas atau konduksi yang satu dimensional ya, karena sesuai dengan fisika dasar gitu ya. Yang nanti mungkin menarik untuk dilihat juga adalah perpindahan panas yang lain seperti radiasi dan juga konveksi. Karena itu sering juga terjadi di kehidupan kita sehari-hari, seperti misalnya radiasi dari sinar matahari atau radiasi dari lampu yang kita gunakan di kamar, ataupun dari ini fenomena memasak gitu ya. Memasak itu kan ada aliran panas yang memutar gitu ya, karena ini perubahan densitas dan juga panas yang dikasih terus-menerus, maka material tertentu juga bisa konveksi gitu ya. Konveksi itu khusus untuk di air ya. Untuk di air. Nah, itu juga menarik. Nah, long story short, ini untuk mencari persamaan ini untuk mencari solusi atau mencari penyelesaian dari soal nomor 2. Konduksi termalnya ini adalah menghantarkan aliran panas dari temperatur tinggi ke rendah, yang panasnya 30 derajat Celcius, yang rendahnya min 15, dengan panjang dari layer 1 ini adalah L1, kemudian panjang dari L2 adalah 3/4 dari L1, dan panjang dari L3 itu adalah 0,35 dari L1. Dan termo ininya konduktivitas termalnya atau konduktivitas panasnya adalah K1, K2 adalah 0,9 atau 90% dari K1, dan K3 adalah 80% dari K1. Nah, untuk keadaan, ini sebentar, terbuat dari konduksi terma bersifat stabil. Nah, ini ada keyword di sini, konduktivitas terma. Konduksi terma bersifat stabil. Artinya dia dalam keadaan yang tunak atau steady state, atau dia setimbang gitu ya. Dalam keadaan yang setimbang. Nah, tentukan beda suhu delta T2. Jadi beda suhu delta T2 itu adalah temperatur yang di sini sama yang di sini gitu ya. Yang sebelah sini sama yang di sebelah sini delta T-nya berapa gitu.
Nah, untuk keadaan yang bersifat stabil atau tunak ini, ya, kalor yang merambat dari kiri ke kanan itu sama, gitu. Q-nya yang mengalir di lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 itu sama, ya, adalah sama, sehingga kita bisa rendengkan dia seperti ini. Kita bariskan dia seperti ini. Kemudian, nah ini yang jadi membeda itu adalah ini, isi apa namanya perbedaan temperatur untuk lapisan 1, 2, dan 3. Nah di sini kita dapatkan persamaan yang ini, kita dapatkan persamaan yang ini, dan kita bisa coret faktor K1-nya ya, faktor K1-nya dan juga L1-nya, sehingga kita dapat persamaan ini, sehingga nanti dapat persamaan ini. Nah kemudian untuk ini apa namanya kita inikan lagi. Ya, kita sederhanakan lagi menjadi bentuk seperti ini, sehingga nanti kita dapatkan T2 adalah sama dengan sekian, gitu ya, adalah sama dengan sekian. Kemudian sebentar, oh ya ini pindah ruas aja, ini jadi lebih kurang ini tuh ini apa namanya lebih kurang ini tuh kita ingin mencari T2 dengan T1. Jadi T2 itu, jadi ini TH di sebelah sini, ya. Kemudian ini T1, ini kemudian T2, ini TC, gitu ya. Nah, yang ingin kita cari itu adalah T1 dan T2. Nah, oh ya, di sini berarti kita akan melakukan substitusi, gitu ya. Kita nanti akan lakukan substitusi dan eliminasi sebetulnya dengan menggunakan ini. Ada persamaan 1 yang ini, persamaan 2 dan persamaan 3. Jadi karena ini aliran kalornya, aliran panasnya ini sama, ya, kalor yang merambat pada setiap lapisan ini sama, maka di sini kita ini apa namanya pakai dulu TH min T1 adalah sama dengan 90 sekian. Kemudian nanti TH min T1 adalah sama dengan 80. Nah, jadi dari dua persamaan ini nanti kita lakukan substitusi dan eliminasi, sehingga nanti akan kita dapatkan delta T yang akan dicari. Delta T yang nanti akan dicari itu adalah sama dengan 16,5 derajat Celcius. Nah, dari mana 16,5 derajat Celcius? Nah, ini dari sini perhitungannya. Setelah kita dapatkan persamaan 1 yang ini, T2 adalah sama dengan sekian, gitu ya. Kemudian nanti kita akan dapatkan di sini T1, gitu ya. Kita nanti akan dapatkan atau ini mungkin belum ke T1 ya, sebentar. Oh ya, ini diinikan dulu. Ya, ini dihitung dulu sampai panjang, kemudian dia, oh ya, berarti ini T2-nya sekian, berarti ini dia nyari dulu T1-nya, ya. T1-nya ini berapa? Jadi, nah di sini, ya, di sini nanti akan kita dapatkan TH min T1 sama dengan 80, T2 min TC per 35. Nah ini T2-nya yang ini disubstitusi ke sini, ya, disubstitusi ke sini, sehingga nanti dapat bentuk yang panjang seperti ini. T1 adalah 30 derajat Celcius atau 300 Kelvin, sedangkan T2-nya sorry bukan T1. TH itu adalah 300 Kelvin karena 30 derajat Celcius. 30 derajat Celcius bukan ya? 303 derajat 303 Kelvin ya. 303 Kelvin, sedangkan kalau TC itu adalah 273 dikurang 15 berarti 258 ya, 258. Nah, makanya dengan ini kita dapatkan T1-nya ya itu 283,2 Kelvin dan yang T2-nya adalah 266,7 Kelvin. Nah, itu nanti kemudian kita cari delta T-nya. Itu yang nanti akan dicari. Ya. Itu yang nanti akan dicari. Jadi di sininya adalah 30 derajat Celcius adalah 303 Kelvin, jadi 282 gitu ya. 282 sekian, 283 sekian. Kemudian dia menjadi 266, sedangkan yang di sininya menjadi 258 gitu ya, 258 Kelvin. Jadi dari 30 derajat Celcius kemudian dia berubah jadi 10 ya. 10,2 derajat Celcius, kemudian dia berubah menjadi minus ini berapa ya? 273 dikurangi 266 itu sekitar 6,5
6,3 gitu ya, min 6,3 kemudian menjadi minus 15 gitu ya. Jadi sangat ini ya, sangat logis sekali bahwa ada aliran panas ke sebelah kanan di mana temperatur panas ini dingin, maka di sini zona peralihan di antara ketiga benda ini profil temperaturnya juga turun gitu ya. Nah, ini dua hal yang nanti akan merupakan materi tambahan untuk teori kinetik gas hukum termo 1 dan 2 gitu ya. Tapi kalau dari SAP-nya sih sebetulnya nggak terlalu ditekankan ya, karena di sini nggak ada nih konduksi panas maupun yang berkaitan dengan azas Black dan lain sebagainya, itu nggak diajarkan. Bukan SAP, tapi diberikan karena nanti di termo Anda ya, di termo Tekim dan di termo FT itu nanti akan menemui hal-hal yang seperti ini ya. Nah, sedangkan nomor 3 ini kita ke gas ideal ya, balik lagi ke termofisika dasar. Bejana 50 liter, diisi helium 15 derajat Celcius. Helium itu adalah gas monoatomik ya, dengan tekanan 100 atmosfer. Dengan asumsi gas ideal, maka hitung massa helium ya, hitung massa helium. Di sini berarti kita diminta untuk tentukan dulu N-nya, baru kita cari di handbook atau di buku panduan, di textbook ya, di buku acuan atau di Wikipedia bisa dicari berapa sih massa atom helium. Jadi gram per molnya helium itu berapa. Nah, ini dengan PVNRT ya bisa langsung ketahui seperti ini. Nah, tapi yang harus jadi perhatian adalah sekali lagi satuan-satuan yang ada di sini ini masih satuan non SI ya. Anda di sini kalau menggunakan satuan yang non SI, harap perhatikan baik-baik jangan sampai salah gitu ya. Kalau Anda masih menggunakan cara yang diajarkan di kimia ya, pastikan betul satuannya sudah tepat ya. Karena harusnya mol yang dihasilkan sama gitu ya. Harusnya mol yang dihasilkan dari perhitungan secara fisika menggunakan satuan SI maupun dengan besaran-besaran praktis yang digunakan di kimia harusnya menghasilkan mol yang sama, karena barangnya kan sama gitu ya. Karena barangnya sama tapi satuannya berbeda. Nah, ini nanti kalau menggunakan satuan SI kita dapatkan dia 209 mol ya. 209 mol nanti kita konversikan ke gram gitu ya. Kita konversikan ke gram dapatnya segini. Oke, itu nomor 3. Nomor 4 ini juga sama ya. Ban mobil bervolume 5,6 kali 10 pangkat 3 cc. cc itu adalah sentimeter kubik ya. cc itu adalah sentimeter kubik. Itu satuan praktis ya. Satuan praktis sering digunakan di engineering, anak fisika teknik sama kimia teknik harus terbiasa mengkonversi dari cc, mililiter, kemudian ke meter kubik dan lain-lain. Jadi harus paham bagaimana mengkonversi. Bahkan ini ya, ada satu lagi yang belum ini adalah satuan imperial ya, satuan imperial. Dia pakainya kalau misalnya inci kubik gitu ya, inci kubik dan lain sebagainya, itu harus terlatih terutama nanti yang berkaitan dengan petrokimia ya. Petrokimia itu banyak yang menggunakan satuan imperial. Nah, sekali lagi untuk yang nomor 4 ini kita ketahui volume dari gas yang mengisi ban mobil, kemudian tekanannya ini pakai 29 PSI ya. PSI itu satuan imperial. Kemudian suhunya 300 Kelvin atau 27 derajat Celcius. Nah, berapa banyak gas yang terkandung? Ya udah, kita cari dulu molnya, terus nanti molnya dikalikan dengan bilangan Avogadro. Kemudian sebentar. Ini banyaknya gas yang terkandung dalam ban. Tapi ya
ini dia dari mol kemudian dicari apanya ini massa ya. Harusnya berapa berat ya atau berapa massa gas yang terkandung. Karena kalau berapa banyak, maka dari mol itu nanti dikalikan dengan bilangan Avogadro gitu ya. Karena 1 mol itu kan sama dengan Na gitu ya. Nah, nanti kalau menghitung ini mungkin harus di ini. Mungkin ini harusnya berapa berat gitu ya, berapa massa dari gas yang terkandung dalam bahan tersebut gitu. Jadi bukan berapa banyak, ini harusnya berapa massa gas yang tergandung dalam bahan tersebut. Mungkin ini kalau di ininya coba ya di fundamental of physics. Di soalnya calculate coba ini adanya di mana ya? Tapi ini benar ya. Ini di sini ideal gas absorption of heat penyerapan panas peristiwa thermodynamic heat transfer mechanism tapi sayangnya belum dapat ininya, belum dapat soal aslinya ini gimana. Mungkin ada, karena ini mungkin terjemahnya itu adalah how much gas contain in that tire gitu misalnya. Karena how much itu kan harusnya kan seberapa banyak jumlahnya ya. Tapi kalau di sini disebutkan solusinya ini adalah gramnya gitu. Nah, tapi kalau untuk menghitung banyaknya Anda tinggal menghitung molnya ya 0,68 mol dikalikan bilangan Avogadro. Oke, kemudian jika selama perjalanan suhu ban naik menjadi 320 Kelvin, berapa tekanannya gitu ya. Nah, ini dalam ban volumenya konstan ya. Karena dalam ban itu kan seharusnya tidak ada bocor ya, tidak ada bocor, jadi jumlah atau massa dari itu ya, massa dari gas di dalam ban harusnya sama ya, harusnya sama. Jadi asumsinya bahwa di sini tidak ada kebocoran. Jadi karena seiring berjalannya waktu ya, seiring perjalanan temperaturnya naik menjadi 320 Kelvin, maka berapa tekanannya gitu ya, dengan asumsi bahwa volumenya itu sama. Jadi ini persoalan iso volume. Nah, kalau dengan demikian maka kita gunakan persamaan Boyle-Gay-Lussac ya, relasi Boyle-Gay-Lussac di mana P1V1 sama dengan P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Makanya nanti akan kita dapatkan persamaan ini sehingga nanti ini pakai satunya atmosfer. Oh my god. Nah, ini sebentar. Ini 29 PSI tapi ininya ATM. Ya seharusnya sih PSI aja lagi. Ya, PSI aja lagi. Harusnya sih seperti itu. Nah, kalau persoalannya tapi ini karena di soal sebentar, ini apakah dari soal Hydresnya atau bukan? Oh iya nih, source-nya nih ada ini padahal. Oke, ini maksud saya adalah ini kenapa gonta-ganti satuan, padahal kalau udah PSI aja nggak usah dikonversi ke ATM karena ini kan hanya faktor konversi aja gitu. Anda mau nanti menjawab atau nanti misalnya kalau di soal ujian yang ada kayak gini kan biasanya langsung ditanyakan berapa tekanannya dalam satuan tertentu gitu ya, biasanya sih SI gitu ya, biasanya SI. Nah, tapi kalau untuk soal yang ini nggak jelas dia harusnya pakai yang mana gitu. Tapi kayaknya karena mungkin tidak terlalu dipersoalkan ya, Anda nanti misalnya mau ini menjawab soal ini dikonversikan dulu semuanya ke SI juga boleh sebetulnya ya. Tapi prosesnya itu adalah Anda cari dulu berapa molnya, setelah dapat molnya kan Anda nanti bisa hitung berapa banyaknya
dari gas tersebut dalam massa atau dalam jumlah partikel. Kemudian kalau temperaturnya naik menjadi dari 300 menjadi 320 Kelvin, maka bisa dihitung berapa ininya, tekanannya menggunakan relasi Boyle-Lusak yang ini. Boyle-Legge. Oke, itu yang nomor 4. Nomor 5, nah ini ada soal ini lagi, penerapan lagi. Ini sebetulnya ini ya, berkaitan dengan fluida sebetulnya ya, berkaitan dengan fluida, tapi ini berkaitan dengan fluida, tapi ini juga karena ini kan disebutnya tentukan tekanan udara sebagai fungsi dari ketinggian, dengan asumsi bahwa atmosfer adalah gas ideal homogen pada suhu yang seragam, abaikan variasi percepatan gravitasi terhadap ketinggian. Nah di sini ini sebetulnya dulu tuh menyangkut ke tekanan hidrostatis, gitu ya, menyangkut ke tekanan hidrostatis, makanya ini berkaitan dengan berkaitan dengan fluida, ya, berkaitan dengan fluida. Mungkin di sini di soal hydrostatiknya saya nggak tahu ini dari yang mana, tapi harusnya bisa dicari. Tapi udah, untuk mengefektifkan waktu kita ini aja, bahwa tekanan, ya, bahwa tekanan udara itu bisa dihitung dari ini. Misalnya ini ada sebuah elemen kecil dari ini, sebuah elemen kecil dari tekanan. Sorry, ini kita pakai gini aja. Mana ya? Bukan yang ini, nah ini yang coret-coret. Misalnya ini, kemudian kita yang ini. Mana slides? New slides. Nah ini misalnya, ya, ada sebuah volume dari partikel udara. Ini kan kita udah belajar tekanan hidrostatik ya. Nah misalnya ini elemennya, nah ini tekanannya ini dP, ya. Ini dP, ya. Jadi beda tekanan yang ada di sini, ya. Tekanan di sini sama tekanan yang di sini. Nah ini adalah P ditambah ini PZ. Kalau saya pakai satuan yang ada di saat ini, ya. Ini jadi gini. Sorry. Ini saya kecepatan. Jadi gini, ini ada elemen gas, ya, yang kita asumsikan dia bentuknya itu kubus, ya. Asumsikan bentuknya kubus, maka kubus ini dia punya ini beda ketinggian. Nah, itu ya, beda ketinggian, sebut saja dia dz. Nah, dz ini akan memberikan pengaruh pada tekanan. Jadi kalau yang di bawah, ya, kalau yang di bawah ini ada tekanannya, ini disebut saja dia PZ. Maka kalau dia yang di bagian atas, maka dia itu adalah sama dengan PZ ditambah delta Z gitu. Bentar ya, saya hapus lagi. Ya, ini kita main permainan ini ya, matematika fisika gitu ya. Jadi bukan menghitung fisis yang problem solving, tapi ini lebih kepada formulasi. Jadi ini adalah, kalau yang di bawah ini adalah, jadi ini ya. Ini kalau 3 dimensi, maka ini X, ini Y, ini Z. Maka kalau Z itu 0 di mana? 0 di permukaan, ya, di permukaan bumi, ke atas dia itu positif. Nah, makanya di sini ini asumsinya ini ada tekanan dari bawah ke atas untuk yang ini, sedangkan tekanan yang di atas karena hidrostatik dia itu PZ ditambah delta Z. Maka dP itu adalah sama dengan P Z tambah dz dikurangi PZ. Ya, dari situ. Nah, ini kita kenal di tekanan hidrostatis itu adalah sama dengan Rho G H. Kalau H itu di bawah laut. Ya, sorry, bukan di bawah laut. Kalau ini udara, ini air, ya, atau laut gitu ya. Maka tekanan hidrostatis di bawah ini adalah P sama dengan ini kan kedalaman, ini ya, Rho G H gitu ya, ini H. Nah kalau di sini ini kita pakai Z gitu ya, kita karena menunjukkan elevasi. Kalau elevasi ke atas itu dia pakai Z, tapi kalau ke bawah itu dia kedalaman gitu. Jadi di sini dia pakainya Z gitu ya. Atau karena ini dP,
ya karena ini beda, maka Z yang ini berubah menjadi DZ. Z menjadi DZ. DZ ini karena ya kita menghitung elemen ini ya, elemen volume dari gas ini, kita ingin tahu berapa sih perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah gitu. Makanya dia menjadi rho G dz. Di mana persamaan ini mulainya dari ini, persamaan hidrostatik. Nah, kemudian tadi disebutkan P-nya sendiri, tekanan itu sendiri memenuhi gas ideal, P sama dengan N R PV sama dengan RT. Jadi saya tulis aja di sini P N R T dibagi V gitu ya. Ini gas ideal. Gas ideal. Ya, jadi memenuhi ini sama ini. Nah, apa sih signifikansinya? Ya, apa sih signifikansinya pada penghitungan P ini? Ya, menjadi signifikan karena ada faktor densitas. Densitas atau massa jenis. Ya, densitas. Ini satuannya kilogram per meter kubik. Nah, ini apa ada faktor N per V. N per V ini nanti bisa dikonversikan menjadi densitas gitu ya. Ini bisa dikonversikan menjadi densitas. Makanya untuk ini ya rho di sini ya, rho yang ada di sini ini didefinisikan sebagai M per Vm. Ya, M massa dari massa molar ya, massa molar dari udara dibagi volume molar ya, volume 1 mol udara gitu ya. Makanya NV-nya ini menjadi seperti ini gitu ya. NV-nya ini diubah menjadi densitas. Makanya densitas ya, makanya nanti densitas itu adalah sama dengan massa molar dikalikan dengan tekanan dibagi dengan tetapan gas dikalikan dengan temperatur. Maka dari rho di sini disubstitusikan ke sini gitu ya, disubstitusikan di sini sehingga nanti dapat persamaan yang ini, dan nanti persamaan akhirnya itu adalah yang ini ya. Persamaan akhirnya itu adalah yang ini. Nah, adalah persamaan eksponensial ya, persamaan eksponensial. Nah, mudah-mudahan di kalkulus di matematika dasar 1 Anda sudah belajar bagaimana mengintegralkan persamaan yang bentuknya kayak gini. Integral dari dx per x ini adalah sama dengan logaritma natural dari X ditambah konstan gitu ya. Dan ini juga sama, persoalannya nanti akan kita dapatkan ya. Persoalan di sini nanti akan kita dapatkan persoalannya itu menjadi ini dP per P sama dengan ini minus G M per RT ini DZ. Nah, kalau yang ruas kiri ini mudah karena G, M, RT ini bukan fungsi dari ketinggian. Makanya ini sebagai konstanta aja gitu ya, sebagai konstanta aja. Yang problem yang ini. Yang problem itu adalah yang ini. Ya, karena ini kan persamaannya yang kayak gini. Nanti diintegralkan ya, ini nanti diintegralkan, ini juga nanti diintegralkan. Ya, nanti diintegralkan. Nah, ini nanti ini kayak gini. Solusinya nanti akan menjadi seperti ini. Oke, itu nomor 1 sampai 5. Ada pertanyaan dulu, silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung aja untuk mengefektifkan waktu. Nomor 6 ini langsung ke termo 2. Ya, langsung ke termo 2, tapi bukan menghitung efisiensi mesin ataupun menghitung ini. Biasanya kalau termo 2 itu kita ininya nganggapnya persoalannya karena ini ya dari apa itu namanya dari soal-soal ujian yang lalu seakan-akan dia ininya persoalannya hanya berkaitan dengan menghitung efisiensi, tapi enggak. Karena kalau kita misalnya masukkan entropi ya, menghitung entropi juga bisa ya, menghitung entropi juga bisa. Nah, di sini tentukan perubahan entropi dari suatu gas monoatomik jika suhunya naik dari 100 Kelvin ke 101 Kelvin ketika panas ditambahkan pada volume tetap. Jadi prosesnya adalah isohor ya. Temperaturnya naik dari 100 Kelvin ke 101 Kelvin. Ingat 100 Kelvin itu temperaturnya dingin ya. Karena 0 derajat Celcius kita di titik beku air itu 273 Kelvin. Jadi sebagai seorang
mahasiswa teknik kimia, fisika, dan industri harus tahu 100 Kelvin itu dia di suhu yang sangat rendah ya. Karena kita mainnya biasanya di sehari-hari itu kan di derajat Celcius. Misalnya di Jakarta sekarang temperaturnya 35 derajat Celcius, 32 sampai 35 derajat Celcius. Sekarang di Bandung itu berkisar antara 25 sampai 28 derajat Celcius. Nah, itu yang udara yang kita rasakan sekarang, temperatur yang kita rasakan sekarang. Nah, itu kalau dikonversikan ke Kelvin itu kan masih di order 200-an kan. 273 ditambah 25 atau ditambah 30 gitu kan. Itu artinya ordernya kan 200, 300 gitu kan. Nah, ini 100. Nah, ini berarti dia di bawah 0 ya. Di bawah 0 dan dia itu perubahannya hanya 1 Kelvin ya, perubahannya hanya 1 Kelvin. Nah, sehingga untuk menghitung berapa perubahan entropi di sini adalah sama dengan, nah ini delta S adalah perubahan entropi, adalah sama dengan perubahan kalor dibagi T. Nah, di sini kita ingat bahwa proses isovolume tidak akan menghasilkan usaha kan? Bentar. Mana ini? Slides. New slides. Oke. Kalau di kuliah yang lalu di diagram P dan V, oh ya, mumpung sambil saya menjelaskan, bagi yang belum mengisi daftar hadir silahkan mengisi daftar hadir. Kita kan kemarin ada contoh soal seperti ini kan, ada contoh soal seperti ini dan berkali-kali ditekankan bahwa ini adalah proses isobar. Yang ini misalnya bisa adiabat atau adiabait, bukan bait, adiabat atau isotermal kan, tergantung pada soal isotermal. Nah, yang satu lagi ini yang tegak ini kan dia disebut isovolume, isocore. Ya, isocore atau isovolume. Nah, isobar itu W-nya ada. Ya, mau dia prosesnya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, W ada. Ya, jadi mau positif mau negatif W ada. Nah, kemudian karena ada perubahan karena W ada dan kita tahu dari sini ke sini, ini kan misalnya titik 1, titik 2, titik 3 gitu ya. Dari keadaan 1 ke keadaan 3 menghasilkan perubahan temperatur, maka Q ada, ya. Q ada. Maka kalau W ada, Q ada, maka ini kan U juga ada, gitu. Standar ada. Ya. Maka kalau proses isobarik, W usaha dari proses 1 ke 3 atau 3 ke 1 bisa kita hitung. Begitu pula dengan kalor yang masuk atau keluar dari proses tersebut maupun perubahan energi dalamnya. Nah, kalau isochor kita ketahui bahwa W di termo ya adalah sama dengan perubahan dari tekanan yang tetap dikalikan perubahan volume kan ya. Usaha dari suatu gas itu adalah sama dengan tekanan adalah sama dengan perubahan volume yang dialami oleh gas tersebut dalam tekanan yang tetap. Makanya di sini untuk isochor W sama dengan 0 sehingga Q adalah sama dengan U atau delta U ya. U atau delta U ini hanya karena simplisitas saya langsung tulis dia sebagai. Nah, karena ini adalah dalam volume yang tetap ya. Kalau ini prosesnya adalah dalam Q yang tetap ya. Ini dalam kalau yang 1,3 yang garis yang ini dia isobarik, ini adalah dalam tekanan yang tetap. Maka di sini untuk Q itu adalah sama dengan integral dari kapasitas panas dalam tekanan tetap dikalikan dengan dt, sedangkan di sini U yang juga sama dengan Q itu adalah sama dengan integrasi dari kapasitas panas dalam volume tetap dikalikan dt. Sehingga nanti U di sini ya, kalau yang ini adalah W sama dengan integral dari PDV, maka U yang ada di proses isobarik itu adalah pengurangan dari Q dikurangi W, ini sama dengan U. Nah, kalau yang ini langsung ya. Ini langsung Q adalah sama dengan U ya. Untuk adalah sama dengan U untuk
proses iso volume ini ya, untuk persoalan iso volume ini. Makanya di sini delta Q atau perubahan dari ini ya, perubahan dari perubahan dari kalor atau kalor itu sendiri yang terlibat di sini adalah sama dengan perubahan energi dalam ditambah perubahan usaha. Nah, nggak ada perubahan usaha atau usaha di sini gitu ya, nggak ada, karena dia prosesnya iso volume ya, pada volume tetap. Makanya ini delta U adalah sama dengan 3/2 NR dikalikan delta T ya, dikalikan delta T. Makanya nanti didapatkan perubahan entropinya atau derajat kekacauannya itu adalah 0,125 Joule per Kelvin. Dari sini ya, jadi delta Q ini adalah sama dengan delta U ditambah W ya. Tetap jadi di sini persamaan termodinamika 1, hukum termo 1 ini adalah Q sama dengan W ditambah delta U gitu ya. Nah, di sini DQ-nya ini adalah sama dengan usaha ditambah perubahan energi dalam. Makanya di sini muncul kenapa tiba-tiba ada 3/2 NRT ini, karena berasal dari sini. Ya, berasal dari sini. Nah, ini untuk yang nomor 6. Kemudian kita ke nomor 7, tentukan perubahan entropi gas ideal sejumlah N molekul monoatomik menempati volume 1 ketika diekspansi ke volume 2 pada tekanan tetap. Nah, ini yang isobarik ya. Ini yang isobarik. Ya. Ini yang isobarik. Nah, di sini kita dapatkan ya persamaan termodinamikanya yang ini ya, dQ, du, dw. Nah, ini kalau sudah diintegrasikan dia menjadi seperti ini ya. Kalau sudah kita, karena gini, Q itu kan sama dengan integral dari dQ gitu kan. W adalah sama dengan integral dari dw. Kemudian satu lagi U ya, delta U itu adalah sama dengan integrasi dari du gitu ya. Nah, makanya kalau ini sudah dalam bentuk yang makroskopik, maka kalau bentuk diferensialnya itu dQ sama dengan dw ditambah du. Nah, nanti kalau di termodinamika teknik ya, di tingkat 2 di Tekim dan di teknik fisika, nanti Anda akan belajar itu ada D-nya tuh yang kayak gini, sama ada yang D-nya kayak gini, dicoret kayak gini. Itu artinya ada yang reversible sama yang tidak reversible. Nah itu cerita nanti ya. Cerita nanti, tapi jangan kaget nanti kalau di tingkat 2 ada D yang dicoret kayak gini, karena itu menunjukkan dia itu prosesnya reversible atau tidak. Tapi ini saya tulis saja, matikan saja. Nah, di sini karena DS atau perubahan entropi itu adalah sama dengan perubahan kalor dibagi temperatur, maka cari dulu dQ-nya gitu ya, cari dulu dQ-nya. Nah, dQ-nya di sini karena tadi disebutkan dia prosesnya isobarik, maka W ada, Q ada, U ada ya. PDV-nya ada, DU-nya ada gitu ya. Nah, sehingga dari sini nanti kita dapatkan penjumlahan dari delta U, dan ini seperti ini ya, dari delta U ini seperti ini. Kemudian nanti siapanya ini entropinya nanti akan menjadi seperti ini ya. DS ya, elemen kecil dari entropi adalah sama dengan 5/2 dikalikan NK per PV PDV. Ya, sehingga nanti seperti ini, nanti persamaan entropi akhirnya dia menjadi seperti ini. Nah, di sini yang menarik itu sebentar ya, NKDT. Ini dia pakai persamaan yang ini ya, pakai persamaan NK delta T ya, NK delta T. Ada tekanan tetap ya, pada tekanan yang tetap. Ada tekanan yang tetap. Di sini di solusi ini langsung diinikan ya,
ini langsung diterapkan bahwa sebentar, dia 3/2 NK. Ya, dia di sini langsung langsung ditentukan bahwa ininya apa namanya DU-nya adalah seperti ini. Coba kalau di buku Haligaresnya aslinya kan ya. Itu dia di bab ke ini kita besar dulu biar bisa kelihatan. Belum low, nanti fisika dasar 2. Ya, ini kita actual exercise tapi fit with untuk menghitung entropy in the real world. Ya, asalnya soal ini dari mana? Refrigerator, radiator, apparatus, Carnot engine. Oh, ini udah masuk additional problems. Ini menghitung entropi ya, statistical pure. Entropi. The first is Carnot entropy in the real world. Very low temperature. Gas ideal. How much energy must be transferred? Energy absorbed heat. What is the entropy change? That's true. Experiment sample dose, irreversible mixture. Suppose and atomic mixture pressure into step as a expansion. Nah, yang mungkin yang kayak gini. Suppose 1 mole of atomic gas ideal is taken from initial pressure and volume through 2 steps. As a thermal exposure, kemudian kedua adalah pressure increase. Nah, ini kayaknya dari sini. Kayaknya dari soal yang ini kemudian diinikan apa? The gas is returned to initial state and again taken the same final state but through 2 steps. Isothermal and volume increase. Kalau yang ini kan ini ya, apa namanya? Soalnya kalau yang ini 1 mol gas monoatomik juga suhunya yang ini N molekul monoatomik menempati volume 1 ketika diekspansi menjadi V2 gitu ya, V1 menjadi V2 pada tekanan yang tetap. Jadi ini ya ini saya masih ini apa namanya kenapa ini menggunakan apa namanya ini kenapa menggunakan CV gitu ya, kenapa dia menggunakan CV yang ini. Nah, ini saya kurang tahu kenapa dia begitu. Ya sudah, itu nggak di PR-in ya, itu nggak di PR-in karena seharusnya kalau ini apa namanya kalau mau menghitung ini lebih kuantitatif, harusnya DU-nya ini adalah deki pada volume tetap, pada tekanan tetap dikurangi PDV gitu ya, dikurangi PDV. Ini mungkin nanti ada revisi mungkin ya, tapi nanti kita tunggu aja. Tapi kalau nggak ada revisi ya udah. Ini saya juga nggak paham kenapa solusinya seperti ini. Tapi ya ini apa namanya kalau untuk tekanan tetap DU ini harusnya deki dikurangi DW gitu ya, deki dikurangi DW sehingga nanti si TDS-nya harusnya ini apa namanya tapi ini jadi 5/2 ya, jadi 5 bentar, jadi 5/2.
Atau ini nanti saya ini lagi, atau ini nanti saya lihat lagi ininya gimana, apa namanya formulasinya ini gimana. Harusnya ini nggak langsung ini. Kalau langsung seperti ini kan dia seakan-akan DU ini adalah sama dengan CVDT kan, CVDT, sedang padahal dia bukan. Padahal ini kan reaksinya dia apa, prosesnya ini kan dalam tekanan tetap ya. Kalau di proses yang atas, bentar, kalau yang di atas betul ya, kalau yang di atas betul bahwa ini adalah CVDT, tapi kalau yang ini kan beda, ini kan dalam tekanan yang tetap dia harusnya. Tapi nanti saya ini lagi saya lihat lagi ya, kita lanjut aja dulu. Oke, kalau nomor 8, 1 liter gas ideal dengan tekanan 1 atmosfer diekspansi secara isoterm sampai volumenya menjadi 2 kali. Selanjutnya gas dikompresi ke volume awal pada tekanan tetap dan dikompresi lebih lanjut secara isotermal sampai ke tekanan awal. Jadi kalau ini bentar, isotermal volumenya menjadi 2 kali, ini berarti harus apa? Bisa juga kalau saya sih harus digambar ya. Slides. Prosesnya kayak gini. Terus kita keluar. Kita pakai biru. Ini kan gini. Ya. Seperti ini. Ekspansi secara isotermal sampai volumenya menjadi 2 kali. Ini kan diagram P, ini V. Jadi ini isotermal. Ekspansi secara isotermal. Jadi ini proses 1, ya, ini proses 2. Ini proses 1, ini proses 2. Ya, ini kayak gini. Kemudian gas dikompresi ke volume awal. Nah, ini volumenya yang ini. Ini V1, ini V2. Nah, V2 sama dengan 2 kali V1. Ya, ini grafiknya jelek ya. Harusnya ini di sebelah sini nih. Harusnya ini di sebelah sini. Nah, ini baru betul. Entah, ini gimana ya? Nah, ini gini harusnya. Malah dikapus juga. Segini. Nah, ini gini, prosesnya kayak gini, ya. Ini V2 sama dengan 2 kali V1, ya. Ini, nah ini, kalau gitu ini saya hapus. Ini keadaan 1. Ini keadaan 1, ini keadaan 2. Selanjutnya gas dikompresi ke volume awal pada tekanan yang tetap. Nah, ini berarti dia gini. Ini ya. Proses yang kedua ini kayak gini. Jadi dari V2 kembali lagi ke V1. Ini berarti ini titik 3. Dan dikompresi lebih lanjut. Dikompresi secara isotermal lagi. Sampai ke tekanan awal. Hah? Kok bisa ya? Oh, sampai ke tekanan awal jadi gini. Ini jadi gini. Ini kan isotermal. Ini berarti juga sama ini. Nah, kayak gini ya. Ya ini saya gambarnya jelek, ini harusnya isotermalnya bagus gitu ya. Dia menjadi seperti ini, kemudian nanti kayak gini. Nah ini jadi gambar grafiknya nanti kayak gini. Ya. Nanti ini grafiknya kayak gini. Sorry. Nanti grafiknya seperti ini, jadi prosesnya kayak gini. Jadi ini isotermal, isobar, isotermal. Nanti 4/1-nya, ya 4/1-nya itu nanti jadi isobarik lagi, ya isobarik lagi. Jadi proses pertama kayak gini, nanti yang dari 3 ke 4 seperti ini saya gambarnya jelek, nanti begini. Itu begini. Nah, gambarkan proses tersebut dalam diagram PV, sudah. Hitunglah kerja total pada gas. Jadi kita, nah di sini kerja total pada gas ini untuk proses, di sini ya prosesnya tidak siklis ya, prosesnya ini enggak siklis karena tidak disebutkan bahwa dia kembali lagi ke keadaan awal. Jadi dia hanya ada 4 buah keadaan, tapi prosesnya itu hanya 3 ya, isotermal, isobar dan juga isotermal lagi. Jadi proses yang keempat ini enggak ada ya.
proses yang keempat nggak ada. Jadi hanya 3 proses dengan 4 buah keadaan. Nah, udah. Ini hitung kerja total pada gas. Anda diminta untuk menghitung W untuk proses 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4. Gitu ya. Dan saya tekankan lagi, kalau Anda menemui persoalan seperti ini, cari dulu keadaan masing-masing. Maksud saya, di 1, P1, V1, T1 berapa? Di 2, sebentar. Ini kan dikasih tahunya P1 adalah 1 atmosfer, ya. P1 itu adalah 1 atmosfer, ya. Kemudian volumenya itu adalah V1, gitu ya. Kemudian dikompresi, ini gimana sih? Gas ideal dengan tekanan 1 atmosfer diekspansi secara isotermal sampai volumenya menjadi 2 kali. Jadi V1 menjadi 2V1. V2 sama dengan 2V1. Kemudian dia dikompresi atau dimanfaatkan lagi sehingga dia kembali lagi ke V1 tapi tekanannya berubah gitu. Ya, jadi di sini untuk menghitung kerja total pada gas ini adalah isotermal, isobar, isotermal. Jadi hanya 3 proses. Nah, di sini makanya cari dulu di keadaan 1 P1 V1 T1 berapa, di keadaan 2 P2 V2 T2 berapa, di 3 juga demikian, dan juga yang di 4. Nah, kemudian ini apa namanya, W total ya, menghitung W total untuk isoterm W-nya 0 ya. Isoterm sebentar. Isoterm W-nya 0 gitu. Iya, isoterm justru energi dalamnya yang 0 ya. Karena kalau di isotermal ya, itu kan P sama dengan nRT dibagi V kan. Dibagi V. T-nya yang konstan, ininya yang konstan. Ya, temperaturnya yang konstan, sehingga ketika menghitung usaha sama dengan integral dari PdV, ya ini adalah sama dengan integral dari nR kali T per V dikalikan dV. Nah, ini W sama dengan nR T dikalikan logaritma natural. Ini kalau misalnya ada V1 V2 adalah logaritma natural dari V2 bagi V1 ya. Nah, ini jadi di sini adalah ini apa namanya yang ini. Nah, dan ini adalah proses isotermal. Jadi proses yang berlaku dari keadaan 1 ke 2 ini temperaturnya sama ya. Di keadaan 1 sama keadaan 2 karena isotermal, maka T1 sama dengan T2 ya. Jadi tadi ya di sini di P1 V1 sampai dengan N RT1 ya. Ini berarti ini kan tadi P1 sama dengan 1 atmosfer ya. 1 atm sama dengan 1,015 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Nah, berarti di sini bisa ketahuan ya T1 temperatur di titik 1 itu adalah sama dengan dalam kurung 1,015 kali 10 pangkat 5 Pascal dikalikan V1 dibagi NR. Dibagi NR. Ini T1-nya. Nah, kemudian ini sama dengan T2 gitu ya karena isotermal. Nah, ini untuk yang isotermal 1 ke 2. Kalau 2 ke 3 W-nya menggunakan PdV ya. Kalau yang ini ya, kalau ini kan proses dari 1 ke 2 isotermal. Kalau proses 2 ke 3 isobar, W-nya pakai yang sebelumnya yang PdV. Yang 3 ke 4 juga isoterm tapi tandanya ini kan negatif. Atau nanti logaritmanya itu adalah sama dengan V3 dibagi V4 gitu. Nah, makanya nanti
ininya seperti apa namanya, akhirnya nanti didapatkan seperti ini. Kemudian nanti kenapa nanti bisa didapatkan W totalnya adalah sama dengan min 15,15 Joule. Nah, ini dari substitusi ya. Dari substitusi persamaan keadaan di 2, 3 dan 4. Nanti didapatkan ini seperti itu. Didapatkan jawaban seperti itu. Nah, kemudian yang jika 50 panas dikeluarkan selama proses, artinya Q-nya negatif ya. Dari konvensi hukum termo 1 yang dipakai di fisika dasar ya, 50 Joule panas dikeluarkan selama dikeluarkan selama proses tekanan tetap ya. Jadi Q-nya untuk proses isobarik yang ini ya, Q-nya ini negatif gitu ya. Q-nya negatif. Maka tentukan berupa perubahan energi internal total ya, perubahan energi internal total. Karena jelas proses 1, 2 dan 3, 4 energi dalamnya atau energi internalnya itu 0 karena dia prosesnya isotermal. Prosesnya isotermal dalam temperatur yang sama. Maka si energi dalam hanya ada di proses 2, 3 saja ya. Nah, makanya nanti di ininya seperti ini ya. Kita cari dulu Q-nya ya. Tadi Q-nya itu minus 50 ya, karena dia itu dilepaskan dari sistem ke lingkungan. Kemudian usahanya nanti kita hitung aja ya. Usahanya nanti kita hitung saja berapa ininya. Sebentar, ini tuh prosesnya dikurangi W2. Oh ya, ini kan cari energi dalamnya ya. Energi dalamnya sama dengan kalor dikurangi ini. Oh ya, W-nya sendiri dia negatif ya. W-nya sendiri negatif karena mengalami kompresi, volumenya berkurang dari V2 menjadi V1. Karena negatif ketemu negatif ini berarti tambah gitu ya. Sehingga nanti perubahan energi dalamnya menjadi positif 0,5. Oke. Kita ke nomor 9. Nah, nomor 9 ini mirip-mirip ya. Sebuah silinder berisi suatu gas itu ya, dipanaskan, kemudian ya, ini prosesnya isovolume, isobar. Pertanyaan yang A, hitung total panas yang masuk. Hitung total panas yang masuk selama proses tersebut. Artinya ini Anda hitung berapa? Ini hitung Q12 sebentar. Prosesnya ini dari mana ke mana ya? Gas dipanaskan pada volume tetap sehingga tekanannya naik 4. Oh, jadi prosesnya nih 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 gitu ya. Berarti dia searah jarum jam. Siklusnya searah jarum jam. Cari di mana Q-nya itu positif ya. Dan mana yang negatif. Nah, hitung total panas yang masuk. Jadi untuk menghitung total yang panas yang masuk, cari yang di keempat proses ini yang Q-nya positif. Ya, cari yang Q-nya itu positif. Nah, di sini didapatkan Q total panas masuk adalah Q1 ditambah Q2. Ya, Q1 ditambah Q2. Sedangkan ya pada proses 3 dan 4 ini menghasilkan Q yang negatif ya, menghasilkan Q yang negatif. Maka di sini total yang panas yang masuk itu hanya di proses 1 ya, dari 1 ke 2, 2 ke 3. Sedangkan proses 3 ke 4 dan 4 ke 1 itu justru kita kehilangan kalor ya, kehilangan kalor. Kemudian apa lagi? Ya, ini kan pertanyaannya kan ini hitunglah total panas yang masuk ya. Ya kan, total panas yang masuk berarti ini yang menjadi pertanyaannya yang ini. Berarti ya ini total panas yang masuk adalah yang ini. Jadi ya cari yang positifnya aja. Nah, kemudian total panas yang keluar, hitunglah total panas yang keluar sama proses pendinginan. Sebentar, selama proses pendinginan. Total berarti ini total panas keluar ya adalah sekian, yang keluar adalah minus sekian, maka
hitung usaha total oleh gas tersebut. Ya udah. Berarti dengan menggunakan itu apa namanya? Usaha total seluruh usaha ya. Jadi jumlah yang positif yang ini ya, positif yang ini dikurangi yang ini adalah sekian ya. Dimana untuk sebuah proses siklus delta U-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Prosesnya sama dengan 0. W ini adalah seperti ini. Nah, cara yang kedua sesungguhnya adalah bisa dikonfirmasikan sebetulnya ya. W ini dari proses yang ini ya. Dari proses 2 ke 3 sama 4 ke 1 itu totalnya berapa? Itu adalah salah satu cara yang lain. Untuk menghitung usaha ini tidak harus dicari Q-nya semuanya dulu baru dikurangi dengan itu ya. Q masuk dengan Q keluarnya itu dikurangin gitu ya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu adalah Anda hitung berapa W untuk proses 2, 3 dan 4, 1 kemudian dijumlahin. Ya, itu nanti harusnya menghasilkan total usaha yang sama. Ya, yang nilainya 304 Joule ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini kalau misalnya diminta menghitung berapa efisiensi, diminta hitung berapa efisiensi. Kalau diminta maka di sini bisa didapatkan efisiensinya itu adalah sama dengan efisiensi dari ini kan mesin panas ya, coba kita mesin panas. Beberapa usaha ya total yang disuruh proses plus sebuah mesin terkena sebuah total panas yang masuk. Ya, asumsikan ini adalah mesin panas, tapi ini karena nggak disebutkan dia mesin panas atau enggak, makanya nggak diminta untuk dicari efisiensi, kecuali dia secara spesifik di soal tersebut disebutkan ini adalah mesin panas ya, baru dicari efisiensi. Tapi karena enggak ini, tapi andaikan ini adalah sebuah mesin panas ya, kalau nomor 9 ini adalah sebuah proses dari mesin panas, maka efisiensinya bisa kita hitung nih. Efisiensinya itu adalah sama dengan W dibagi Q masuk. Ini bisa langsung kita dapatkan, ini adalah 304 dibagi 406,89. Itu ya, nanti didapatkan berapa persen efisiensinya. Nah, atau cara yang kedua adalah sama dengan, ini kan 1 min Q masuk kurangi Q ya, 1 dikurangin Q keluar dibagi Q masuk. Q keluar dibagi Q masuk. Ini harusnya sama ya. Persen yang di sini sama yang di sini nanti harusnya sama. Oke. Nomor 10. Nah, nomor 10 ini udah spesifik, dia adalah kulkas mesin pendingin. Ya. Kulkas adalah mesin pendingin. Nah, di sini diminta untuk menghitung berapa koefisien performansi gitu ya. Kulkas dan memiliki koefisien kinerja sepertiga dari kulkas Carnot yang dioperasikan antara 2 reservoir bersuhu panas dan diserap dari reservoir. Nah, ada sebuah kulkas. Nah, ini kulkas Carnot ini yang ideal. Kalau apa namanya yang ideal itu kan prosesnya kayak gini ya. Bentar. Slides pakai yang pakai yang mana ya? Yang biru langit aja. Mesin pendingin, kulkas ideal itu kan gini. Ke sini, ini QC, QH, sorry. Nah, ini saya gambarnya. Biasanya gini, ini ada T high, ini ada temperatur rendah, ini ada proses mesin gitu ya, ini gini. Nah kan ini W, ini QH, ini Q low. Oh ya, ini saya salah. Ya, ini Q low. Ini TH ya. Ini H di sini ini high atau tinggi gitu ya. Subscript H di sini adalah high atau tinggi.
Sedangkan L di sini subskripnya low atau rendah. Kalau koefisien performansi dia itu ini kan, koefisien performansi itu kalau di mesin Carnot TL dibagi TH min TL gitu ya. Karena kalau di mesin Carnot QH per QL itu kan sebanding dengan TH per TL gitu kan. Kalau di mesin Carnot yang ideal adalah seperti ini. Nah, untuk di kulkas yang ini, ya, di kulkas yang kita tinjau, ya, di kulkas yang ditinjau, K-nya adalah sama dengan 1/3 dari K Carnot. Ya, ini Carnot, ya, 1/3 K Carnot gitu. Nah, makanya ada yang ini nih, 1/3 TL min TH min TL. Ya. Jadi nanti ini sama dengan 1/3 TL per TH min TL. Nah, problemnya adalah kita diminta untuk menghitung apa ini? Panas yang masuk, ya. Menghitung berapa panas yang masuk. Jadi QL-nya ini berapa? Hitung berapa QL, ya. Hitung berapa banyak yang masuk ke hitung berapa QH. Hitung berapa QH? Hitung berapa QH dengan diketahui panasnya ini adalah 500 joule. Jadi berarti kayak gini ya. Ini QH dikurangi 500 dibagi 500 gitu ya. Sebentar. Kan ini kan seperti ini. Oh, ini dibalik. Oh ya, ini kan dibalik. Ini kan sama dengan QL dibagi QH min QL. Nah, ini yang ininya, ini yang dari Carnotnya. Ini yang kulkas yang ditinjau. Ini kulkas. Karena kulkasnya itu menyerap panas dari reservoir rendah sebesar 500 joule. Jadi QL untuk kulkasnya udah ketahuan. Dia ini ya, K, ini kan K-nya nih ya. Ini K dari kulkas. Yang ini adalah 1/3 dari K dari Carnot. Gitu ya. Nah ini jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini sehingga yang Carnotnya itu pakai ini, yang pakai temperaturan, ya, yang pakai temperaturan, sedangkan yang kulkasnya ini pakai kalor. Nah, makanya nanti dapat QH-nya ini berapa. Kalau di sini dia disebutkannya Q2 ya. Ini pakainya Q2. Karena prosesnya ini ya ini Q1-nya yang ini, ya, Q1. Ini adalah Q1, yang ini adalah buangannya itu biasanya disebut sebagai Q2. Ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, maka ini adalah tutorial modul yang terakhir ya. Nanti akan disampaikan modul tutorial yang akhir ini di EduNext kelas paralel. Beberapa hari sebelum ujian kita tanggal 9 insya Allah. Nanti sebelum ujian nanti akan dipublikasikan ya, karena kita masih menunggu teman-teman dari kelas yang lain yang belum melakukan tutorial. Jadi ditunggu dulu sampai nanti ininya terbit gitu ya. Oke, kalau demikian silakan dilanjutkan pengerjaan RBL-nya sehingga nanti pada hari Rabu siang kita ketemu untuk ini ya, untuk mengecek Anda sudah menginikan itu belum, sudah menyelesaikan laporan belum dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Oh ya, untuk yang
pertemuan Rabu pagi nggak usah lah ya. Rabu pagi nggak usah lah ya. Kita ini aja, langsung aja nanti ketemu hari Rabu untuk pertemuan yang siang ya. Jadi Anda paginya untuk finishing laporan boleh, atau kalau udah selesai mengerjakan laporan Anda mau melanjutkan bobo paginya dan lain sebagainya, nah boleh gitu ya. Jadi kita pertemuan hari Rabu pagi nggak usah ya, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan dulu recordingnya.